Bapak Ibu sekalian, siapa sosok Sayyidina Abu Bakar? Terkenal dengan keadilan, ya, dan Abul Aitam. Dengan kehadiran Sayyidina Umar bin Khattab, Zahirul Islam, Islam menjadi terang benderang, tidak lagi dari komunitas preman. Intinya jawara, intinya orang brengsek, itu orang pasar. Itu mau Umar bin Khattab. Di situ ada Umar bin Hisam bin Khattab. Kalau Abu Jahal, Umar bin Hisam, dua orang Umar yang disegani. Nabi dalam keadaan masih kuat, belum kuat, Nabi berdoa, ya Allah, mudah-mudahan salah satu dari dua nama Umar ini diberikan hidayah oleh Engkau menjadi pengikut dan pendukung Islam. Bapak Ibu sekalian, maka proses ini pun melalui proses penyelidikan. Diutuslah malaikat Jibril untuk menemui dua orang Umar. Yang satu Umar bin Khattab, yang satu Umar bin Hisam. Diteliti mana ya kelayakan yang diberi, padahal Allah tahu kan. Tetapi itulah mekanisme. Jadi ada penyelidikan, ada penelitian untuk mengangkat seseorang untuk dapat kepercayaan. Ini adalah ajaran. Maka turunlah malaikat Jibril pada pagi hari, intina subuh. Awal turun kepada Umar bin Hisam. Kondisi Umar bin Hisam dalam keadaan nangkep tuhur. Nah, apa ulah nangkep tuhur, Pak? Ulah nangkep tuhur, Pak. Nangkep tuhur, ya kan? Bahwa orang itu menunjukkan galau dan bingung. Orang yang nangkep tuhur, nah bahasa orang itu nangkep tuhur. Bahasa Indonesia nangkep tuhur. Gitu, ayo gitu aja nangkep tuhur. Ulah nangkep tuhur. Sila. Pak, ulah nangkep tuhur. Sogor. Nangkep tuhur deh. Ih, tetap ya. Ulah nangkep tuhur. Geus ngeunana gitu, pewek. Malaikat datang menemui di pagi hari pertama Umar bin Hisam, keadaannya nangkep tuhur. Menunjukkan orang itu sedang galau, sedang bingung. Ya kan? Galau, bingung. Maka setelah dilakukan penelitian, ini tidak layak. Orang galau, orang bingung nggak layak. Dilewatlah. Kemudian ketemu Sayyidina Umar bin Khattab, calon ini baru calon. Ternyata orangnya optimis lah. Sila bersila. Bisa berikan rokok man. Dengan rokok tuh. Bapak dan Ibu sila. Jadi menunjukkan orang itu optimis Pak. Serius gitu. Maka akhirnya kan hidayah juga harus ada mekanisme ya. Hidayah juga harus dicari, ada mekanisme, didekati dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, akhirnya yang dipilih adalah Umar bin Khattab. Padahal sama-sama oke Pak, sama-sama preman. Bapak Ibu sekalian, Umar bin Hisam, Abu Jahal itu lewat. Ketika itu pulanglah Umar bin Khattab mendapatkan adiknya di rumah sedang baca Al-Quran. Umar bin Khattab bilang sama adiknya, kamu lagi ngapain? Gak usah tahu ini urusan saya, karena percuma dikasih tahu juga. Jelma galak, gak usah tahu lah, ini urusan aku. Adiknya sudah masuk Islam. Tolong lo kasih tahu apa itu. Akhirnya Umar bin Khattab memperhatikan, melihat, masuklah hidayah. Bergetar, kemudian dengan penuh perasaan Umar bin Khattab meyakinkan kepada adiknya, adikku kasih
tahu apa sebenarnya yang kamu baca. Kok perasaan lain aku. Dikasih tahulah bahwa ini adalah wahyu ilahi yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah. Intinya Sayyidina Umar langsung mendapatkan hidayah Allah dan mengikuti jejak adiknya masuk Islam. Cerita dalam perjalanannya, Umar bin Khattab satu ketika nangis, satu ketika ketawa. Nangisnya dia teringat bahwa betapa durjananya kelakuan masa lalu ketika dia telah melakukan kekejian, telah mengubur hidup-hidup anak perempuannya, dikubur hidup-hidup anak perempuan. Waktu itu ketika seseorang lahir melahirkan anak perempuan hina, dicemooh orang, anak mana laki awewe, kalau laki anak buahnya, wah dia. Tapi kalau anaknya perempuan, dihina, dicaci, dicela dan sebagainya. Umar tidak mau hal itu terjadi, maka anak perempuannya dia kubur hidupnya. Terhina kan? Bu, di zaman jahiliyah ya, lahir awewe, kubur, angot barang ditempuk, kubur, dikubur hidupnya. Itulah yang dialami oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab satu ketika dengan keyakinan dia menyembah makanannya sendiri. Sebelum dia makan dia sembah dulu. Nah itulah kelakuannya. Jadi kalau cerita Okem, siapa yang lebih dari premannya Umar bin Khattab? Enggak ada. Kelas teri sekarang. Umar bin Khattab keluar dia. Maka dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam lingkungan Islam, qawiya bikal Islam. Dengan masuk itu maka menjadi kuatlah Islam. Bapak Ibu sekalian, itulah Umar bin Khattab. Selalu memang pembawaannya keras. Kalau teman-teman saya bilang ini memang karakter muslim Umar bin Khattab keras. Ya, kalau yang lembut-lembut kan nanti Abu Bakar yang lembut. Ini keras juga. Waktu dengar Rasulullah meninggal, Umar bin Khattab kan nggak percaya. Siapa bilang Rasulullah meninggal? Tak tebas lehermu. Kan begitu. Jadi sisa-sisa premannya masih ada, Pak. Masih ada sisa-sisa preman. Walaupun sudah berbalik untuk menjadi bemper kaum muslimin. Dan dia senang orang-orang kecil. Lalu dia ayomi. Terbukti dalam kekhalifahannya. Bapak Ibu sekalian, kan ini ajaran estafet. Ketika Rasulullah meninggal, maka diangkatlah Abu Bakar sebagai khalifah walaupun sudah tua. Ketika Abu Bakar meninggal, maka Umar sebagai penggantinya. Ketika Umar memerintah, Umar sangat hati-hati. Caranya Umar dalam pemerintahan memang biasa. Bapak, kalau preman sosialnya gede, Pak. Coba tukang main. Namun bereta aja siap. Barang bereta, beda sama sosial orang preman. Lain deh yang setengah santri, eta mah korek. Malah santri jeung kiai ge aya di dalam babasaan. Kamu sidokah kudu bangun, kudu beunah batur, balik ka imam. Me mana? Eueuh Kang, ka mana tadi dikeun? Ayo kurame ke mana? Ke mana? Kan dibikeun. Kunaon sia mah dibikeun pangceut akang, lamun barang bere kudu bagus. Me eueuh dibikeun. Kurame emas eueuh dibikeun. Tolo sia mah eta mah keur batur leuwih kurang. Kan gitu. Ari urang mah ulah kan gitu. Dibales kan ku salakina. Apa majikan ada numikeunna? Dibales deh ku salakina. Saha jalma. Ieu pamajikan anak. Secara umumna ceramah. Sing sabar jadi pamajikan. Ya. Sing anu jadi pamajikan. Sing wah macam-macam lamun urang dicandung kudu ridho anu-anu. Contoh lah Rasulullah. Ya tuh si kiai teh, nah kesempatan candil masih kiai. Kanyahoan, kupamajikan anak Umi lah kanyahoan. Walid
Diciduhan pakai siopah. Mau urusan anak ya, lah. Kawinnya, panjang bumi. Pun hayang asup ka surga, sindai dicandu. Dan memang mah hak dicandu. Emang ke milik kita sendiri? Enggak, Pak. Ya kita punya bidadari banyak. Bidadara bau. Bidadari lain persoalan. Jadi lamun dicandu di dunia tetap permulaan percobaan. Coba di akhirat tetap dicandu. Dan di akhirat itu tidak ada nafsu. Ibu nggak sewot. Justru ibu menjadi wanita yang tertinggi. Wanita dunia itu akan memimpin para bidadari, Pak. Sekalipun suaminya satu, kan bisa diatur. Teteh sampai ke dia pengurutan ke, jadi lu anak gua. Ya kan? Kita sabar. Teteh apa? Itu kan ya. Jadi lu anak gua. Eta pamajikan salah urang kan jadi anak buah urang. Tetap wanita dunia yang akan menguasai. Paham? Itu Bapak disayang saja gitu ya. Arek. Pi. Bapak Mang dijai arek apa aja. ketika dalam perjalanan kan selalu belusukan. Itu saya tidak Umar. Kalau malam belusukan, Pak. Belusukannya enggak ke pasar yang hayang ka sohor jeung saja mana, enggak. Dia dengerin suaranya. Rakyat itu maunya apa? Ada orang ngomongin, ya enaknya dia anu. Jadi langsung didengar. Nah itulah Jokowi antaranya ikut cara, mungkin Ki Hasim ini idenya masuk. Ide Ki Hasim masuk. Belusukan, sekarang diikuti banyak orang. Nah ini sebetulnya adalah caranya caranya Sayyidina Umar mengambil hati rakyat, maka disebut Abul Aitam. Umar bin Khattab adalah bapaknya orang-orang cilik, bapaknya orang-orang yatim. Dia menjadi bemper dan pelindungnya. Jadi saya katakan bahwa memang preman dalam soal sosial enggak kalah. Wah, soal sosial luar biasa. Itu Bapak Ibu dalam sosok pemimpin. Kemudian ketika Sayyidina Umar menjadi pejabat, ketika orang datang semua open house terus-terusan, di istana juga terbuka, siapapun bisa datang. Orang ditanya, ini keperluan negara atau keperluan pribadi? Kalau ya masih silaturahmi keperluan pribadi, maksud dia matikan fasilitas negara, dia tidak pakai. Dia pakai fasilitas pribadi. Tapi kalau tamunya tamu negara, urusan negara, baru dia nyalakan pakai fasilitas negara. Begitu hati-hati. Dia maulah mobil plat merah dipakai ngusep, urusan anak umai. Ngusep mah urusan pribadi itu. Plat merah lupa di kolom ngusep, nah ini tidak pas, Pak. Karena itu fasilitas negara. Ya kan, nggak boleh dipakai fasilitas pribadi. Itu caranya Umar bin Khattab. Bapak, kan kalau orang tetap saja. Itu komunitas Okem, ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, ada yang setuju, mungkin ada yang tidak perhatian, kan lain ceritanya. Kita kerjain Umar nih. Caranya kita nggak bisa ngerjain Umar, apalagi sekarang dia sudah jadi penguasa. Kita kerjain aja anaknya. Yaitu namanya Abi Sahmah. Itu oleh mereka kelompok-kelompok Okem, generasi kedua setelah Umar, berarti turun ke anak. Ini juga teman-temannya generasi kedua. Maka dibikin perangkap untuk Abi Sahmah. Dia kumpul, gimana caranya? Nah, kita undang saja, kita ada pertemuan di satu tempat, kita undang Abi Sahmah. Kita siapkan minuman-minuman alkohol. Diundanglah Abi Sahmah, kemudian diberikan minuman alkohol, suguhan-suguhan yang lainnya. Wah, makanan segala macam suguhannya. Kemudian ini yang enak, ini yang enak. Akhirnya dengan segala keterpaksaan, orang lugu tidak tahu, minum alkohol.
mabuklah Abisama. Kan nggak sengaja, Pak. Kena perangkap, mabuk Abisama. Setelah mabuk Abisama dalam keadaan tidak sadar, didatangkan perempuan yang sudah memang seksi dan sebagainya, bahenol. Ya kan, cantik luar biasa. Disuguhkanlah ke Abisama sehingga terjadi satu persetubuhan yang seru. Menaya nama di seperti foto. Menaya nana. Kan ini untuk menjatuhkan Umar. Ya kan? Kena perangkap lah. Itu anaknya itu. Bapak ringkas cerita, si perempuan tersebut kandung dan hamil, kemudian melahirkan anak. Di tengah-tengah jayanya, ini mau masuk periode kedua barangkali kalau PMS ini kan sudah hebat-hebatnya Pak ya. Datang ke istana, perempuan dengan seorang bayi, dengan anak bayinya, dia datang ke istana. Ditanya, ini urusanku dengan Khalifah. Setelah datang, kata perempuan itu, ya Khalifah, Amirul Mukminin, engkau lebih berhak mengurus anak ini ketimbang aku. Kaget, ini apa urusannya? Diceritakan bahwa ini adalah perbuatan anakmu. Ini yang bikin aku hamil, lahir anak ini adalah Sahmah yang punya perbuatan. Kaget luar biasa. Tetapi kan ini rakyat yang harus ditanggapi oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menangani. Sebentar, pengaduan ibu akan saya catat, akan saya selidiki dulu, melakukan penyelidikan, ya, dilakukan dan sebagainya. Dibawalah alat-alat bukti oleh si perempuan tersebut, yaitu saksi-saksi yang menjebak itu. Si anu dihadirkan, si anu dihadirkan. Ini yang menjebak itu. Buatlah semua alat bukti. Yang pertama fakta, mayitnya si ibu konsentrasi dong, saya jadi kacau ini ngomongnya. Ya, setelah fakta jelas, dua alat bukti, bahkan ini lebih dari dua alat bukti, pas dan sebagainya, tidak bisa lagi menolak. Kemudian barulah Abisama dipanggil oleh Sayyidina Umar, anaknya itu. Abisama, ada apa? Kamu harus bertanggung jawab. Abisama kan kurang pelongo, Pak. Ini begini. Ini adalah perbuatanmu hasil. Abisama mengelak. Setelah mengelak, datanglah saksi-saksi yang lainnya. Jangan kau begini. Waktu tanggal sekian masih ingat nggak? Di gubuk anu ingat nggak? Tak kasih makan, tak kasih minum, tahu? Ingat nggak? Kamu mabok kan? Setelah mabok, ini perempuan yang kamu gauli. Ini hasilnya, nggak bisa mengelak, nggak bisa. Nah, maka ujungnya jatuhlah ke pengadilan. Setelah di pengadilan ditetapkan bahwa Abisama sebagai tersangka. Ujungnya terpidana, Pak. Ya, yang harus mempertanggungjawabkan harus kena rajam sampai mati. Maka Abisama diberikan pandangan oleh Sayyidina Umar. Abisama, silakan kau makan yang enak sesuai dengan keinginan, karena ini adalah makan terakhir. Abisama, silakan kau melakukan apa saja untuk hari ini, karena ini adalah hari terakhir bagimu. Ujungnya Bapak dan Ibu sekalian, Abisama dirajam sampai mati. Inilah ketegasan Umar bin Khattab dalam melakukan sebuah proses hukum. Tidak pandang bulu, tidak ini anak, ini keluarga, tetap saja Umar bin Khattab tegas dalam menegakkan. Jadi intinya tentang kepemerintahan, Umar bin Khattab relatif lebih hebat, relatif lebih terkontrol dengan supremasi hukum. Ini kan ada politik, ada hukum, penegakan hukumnya hebat, soal sosialnya hebat.